Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Indonesia di masa kemerdekaan. Berawal di menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungannya kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Jepang akhirnya berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk merealisir janjinya, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. BPUPKI sendiri dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, sedangkan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Tujuan BPUPKI adalah menyusun dasar negara dan undang-undang dasar, sedangkan PPKI bertugas mempersiapkan segala sesuatu terkait penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Namun, sebelum Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada bangsa Indonesia, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Kemudian, Syahrir dan beberapa tokoh pemuda segera menemui Muhammad Hatta, yang saat itu baru datang dari Dalat, Vietnam. Bersama Muhammad Hatta, Syahrir dan beberapa pemuda menemui Soekarno di rumahnya. Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Usulan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Mereka beralasan bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda kembali berunding pada pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945. Rapat itu dihadiri oleh Soekarni, Khairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Syudanso Singgih, dan Dr. Sucipto. Hasil perundingan itu menyepakati untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 4.30, Soekarno-Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dan rombongannya disambut baik oleh pasukan peta, pimpinan Syudanso Subeno. Niat para pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta tidak terlaksana. Kedua tokoh golongan tua tersebut masih mempunyai wibawa yang cukup besar. Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Selain itu, kemerdekaan tetap harus dimusyawarahkan dulu dalam sidang PPKI. Di tengah suasana tersebut, Ahmad Subarjo datang beserta sekretaris pribadinya, Sudiro, pada pukul 17.30 WIB. Ahmad Subarjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Perumusan teks proklamasi. Pada malam hari, tanggal 16 Agustus 1945,
Jam 8 malam, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 11 malam, lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Tempat ini dianggap aman dari ancaman militer Jepang, karena Laksamana Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di kediaman Laksamana inilah rumusan teks proklamasi disusun. Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya. Nah, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Kalimat pertama dari teks proklamasi merupakan saran dari Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Muhammad Hatta. Permasalahan muncul mengenai siapa yang harus menandatangani teks proklamasi tersebut. Hatta mengusulkan agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Soekarni dan golongan muda mengajukan usul bahwa teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, tetapi cukup oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Soekarni juga mengusulkan agar Soekarno yang membacakan teks proklamasi tersebut. Akhirnya, usulan dari Soekarni ini diterima. Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Pertemuan kemudian bubar setelah penentuan waktu upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 siang. Hari Proklamasi Kemerdekaan. Sejak pagi pada tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi. Dr. Muwardi memerintahkan kepada Latif Hendraningrat untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara. Latif dalam pelaksanaan pengamanan dibantu oleh Arifin Abdurrahman untuk mengantisipasi gangguan tentara Jepang. Tepat pada pukul 10 WIB, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhud. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo, dan Dr. Muwardi. Oke, itulah perjalanan Indonesia mencapai kemerdekaannya. Banyak sumbangsi para proklamator untuk mencapainya. Meski sudah merdeka, banyak gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Maka perlu perjuangan selanjutnya adalah mempertahankan kemerdekaan.